Yang pertama adalah strategi berbayar dengan menggunakan Instagram Ads. Atau yang kedua nih, dengan menggunakan strategi endorsement. Pertanyaannya, dengan budget kita sebagai seorang pebisnis yang terbatas, yang mana yang lebih efektif, yang mana yang kita harus prioritaskan terlebih dahulu. Sebagai seorang yang memiliki sebuah bisnis, kita menjadi sadar pada akhirnya bahwa mendatangkan orang baru ke bisnis kita secara konsisten terus-terusan dengan jumlah yang terus-terusan kalau bisa lama-lama makin naik dan makin besar, itu yang kita inginkan. Dan biasanya itu dapat kita capai dengan melalui dua strategi. Yang pertama adalah strategi berbayar dengan menggunakan Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads gitu ya. Atau yang kedua nih, dengan menggunakan strategi endorsement. Bisa di-endorse di TikTok, bisa endorse di Instagram, ataupun endorse di YouTube. Pertanyaannya, dengan budget kita sebagai seorang pebisnis yang terbatas, yang mana yang lebih efektif, yang mana yang kita harus prioritaskan terlebih dahulu. Dan oleh karena itu dalam video ini kita akan melihat jawabannya seperti apa yang cocok khusus buat bisnis Anda. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis yang sudah kurang lebih 8 tahun lebih saya telah mengembangkan bisnis saya menggunakan dunia online. Jadi saat ini pun saya membantu teman-teman lainnya untuk memulai bisnisnya di dunia online ataupun mengembangkan bisnisnya menjadi lebih tinggi lagi menggunakan media online marketing. Nah, kalau saat ini Anda pertama kali yang melihat video ini bertemu dengan saya, maka saya ajak sekarang ini untuk subscribe dulu channel ini supaya Anda gak ketinggalan info-info terbaru lainnya seputar marketing, bisnis, dan terutama seputar online marketing juga. Pertanyaan mengenai apakah efektif duluan untuk endorse ataukah duluan untuk menggunakan Instagram Ads ataupun platform advertising ya. Untuk mengembangkan bisnis kita itu selalu jadi pertanyaan yang menarik buat kita bahas lebih dalam lagi. Kenapa menarik? Karena tentunya sebagai seorang pebisnis, seberapa kecil pun budget yang kita miliki untuk marketing atau seberapa besar pun budget yang kita gunakan untuk marketing yang kita miliki, pasti akan jadi pertimbangan nih. Mau 50% kita bagi di endorse dan di iklan, ataupun mau kita alokasikan 100% ke salah satu platform tersebut atau ke salah satu cara marketing tersebut, itu jadi pertimbangan yang menarik buat kita. Nah, sebelumnya saya ingin mengatakan dulu bahwa kedua-duanya ini sering dibandingkan seakan-akan ini metode yang layak buat dibandingkan seperti layaknya apple to apple. Padahal kenyataannya antara metode endorse dan metode beriklan itu nggak apple to apple dan nggak sama ternyata karena fungsinya yang memang berbeda. Saya perlu beriklan nggak ya? Jangan-jangan saya masih ragu-ragu mau endorse, ragu-ragu, dan mau beriklan juga ragu-ragu. Jawabannya adalah penting dan penting banget kalau kita mau memiliki brand yang berkembangnya secara terus-terusan dan jangka panjang di dunia online. Karena 4 alasan ini. Yang pertama, karena dengan menggunakan endorse itu dan beriklan lebih stabil. Marketingnya bukan marketing berharap-harap. Kadang-kadang kalau kita menggunakan marketing yang bukan kedua-duanya antara endorse ataupun beriklan, kontrolnya itu bukan di tangan kita, tapi kontrolnya di tangan algoritma Instagram, di tangan algoritma TikTok yang kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi apakah kita akan diberikan hal yang baik sehingga akunnya berkembang dengan baik. Dengan metode ini kita memastikan kontrolnya di tangan kita. Memang ada biayanya, karena segala hal yang kontrolnya lebih di tangan kita itu pasti membutuhkan effort juga dan biaya juga. Tapi gimana cara kita untuk memastikan bahwa itu bisa berjalan dengan baik, itu yang jadi tantangannya buat para pebisnis. Jadi mindsetnya kita untuk beriklan atau berpromosi itu harus seakan-akan kita memiliki biaya untuk kita membuat bisnis di dunia nyata, di dunia offline. Bayangin, kadang-kadang kita di 17 Agustusan ya, atau di bazar sekolahan waktu lagi terima raport, kita mau tuh bayar stand bazar di sana supaya kita bisa jualan. Mungkin harganya 500.000 standnya, mungkin harganya 1 juta. Tapi begitu orang yang sama dibawa masuk ke dunia online untuk endorse ataupun beriklan, dia bilang katanya saya nggak punya budget. Ya, ini ada sesuatu yang salah. Kenapa ada sesuatu yang salah? Karena orang tersebut bisa untuk membayar budget di bazar yang kelihatannya pasti nggak dapat pembeli di bazar tersebut. Mungkin harapan-harapannya ada, tapi nggak pasti. Lebih pasti Anda masukkan ke dunia online yang memang dibantu ya. Kalau endorse Anda mendapatkan kredibilitas influencernya. Kalau Anda beriklan Anda memiliki data yang lebih detail mengenai siapa pembeli Anda. Jadi sebelum kita masuk ke lebih bagusan endorse ataupun lebih bagusan iklan, kita harus mengetahui dulu bahwa kalau kita memiliki mindset kita berbisnis di online ini seperti memiliki mindset kita gratisan, maka kita akan berhasil. Milikilah mindset seakan-akan kita memulai bisnis di dunia nyata atau di offline, tapi kita mulainya di dunia online. Nah, bagusan yang mana nih? Antara memilih influencer atau endorse dengan beriklan. Kadang-kadang kalau kita membandingkan kedua-duanya ini nggak apple to apple. Kenapa? Karena kalau kita beriklan itu tujuannya satu ya, supaya lebih banyak yang melihat, mendapatkan exposure.
Betul sih, kalau kita endorse juga mendapatkan exposure. Banyak follower dari si influencer ini yang pada akhirnya tahu bahwa bisnis kita tuh ada. Tapi ada kelebihan lainnya selain dibandingkan dengan hanya exposure saja. Misalnya, Anda sama-sama mulai beriklan ataupun endorse dengan menggunakan metode berbayar. Dengan budget yang sama, kalau Anda luangkan untuk beriklan, katakanlah Anda beriklan 100.000 ya, katakanlah ya. 100.000 itu kalau Anda pasang lalu habis. Seperti kita menyebar brosur ya, kita sebar brosur, brosurnya sudah selesai habis, sudah habis. Tapi kalau endorse, begitu Anda endorse, Anda dapat apa? Foto dan juga video. Jadi ada benefit tambahan selain kita mengendorse untuk exposure saja. Nah, kadang-kadang kita melihat endorse ini hanya membandingkan bagusan advertising atau iklan dengan endorse, membandingkan sebagian kecilnya aja, sebagian part dari endorse-nya aja, keuntungan dari endorse. Sebetulnya fungsi endorse itu ada beberapa ya. Ada 4 fungsi dari endorsement. Yang pertama adalah awareness. Jadi banyak orang yang jadi tahu mengenai brand kita. Tambah follower, grow following. Lalu meningkatkan sales. Ini sebetulnya bisa dicapai juga dengan beriklan. Tapi yang nggak bisa adalah yang nomor 2. Yaitu memperbanyak digital asset atau mendapatkan konten. Ini sebabnya saya selalu bilang bahwa materi dan foto video itu lebih kredibel, lebih profesional jadinya brand Anda. Dan pada akhirnya kita jadi bebas dari yang disebut sibuk untuk melakukan edit. Jangan sampai kita maunya jadi pebisnis ya, tapi kita berhenti menjadi pebisnis karena sibuk malah menjadi pejuang Canva. Jadi terlalu banyak dan meluangkan waktu buat mengedit ya, tapi bukan untuk memikirkan bisnis kita. Jadi dengan 4 tujuan endorse yang berbeda tadi, kita bisa melihat lebih detail lagi antara beriklan dan antara endorse itu memang nggak bisa dibandingkan apple to apple ya. Mungkin apple to nanas ya, jadi berbeda ya. Kenapa? Karena tadi kita bisa lihat tujuannya berbeda. Ada yang sama, yaitu lebih banyak orang yang aware, bisa ada efek ke follower, bisa ada efek ke sales, sama. Tapi untuk endorsement punya kelebihannya sendiri, yaitu mendapatkan foto dan video. Yang saya bilangnya adalah selain itu bisa membawa trustnya dari influencer yang kita bisa recycle berkali-kali, kan karena foto dan videonya kita sudah dapatkan ya, bisa kita post berkali-kali di tempat kita sendiri ya. Itu kelebihan yang sangat jauh dibandingkan dengan beriklan. Tapi beriklan juga ada kelebihan yang berbeda, seperti layaknya apel sama nanas, dua-duanya sama-sama buah tapi dua-duanya berbeda dan dua-duanya enak ya. Jadi endorsement juga ada kelebihannya yang enak dan beriklan pun ada kelebihannya yang enak juga. Tapi paling nggak kalau kita masih baru mulai dan mungkin kita melihat dashboard ads yang seperti ini, nah ini kan akan terasa cukup pusing kita melihat dan menganalisa data-data yang kita maunya profitnya ini mulai dari sekarang gitu ya, mulai dari dekat-dekat ini, sedangkan kita harus belajar satu persatu apa saja yang ada di dalam advertising dashboard ini. Sehingga pada akhirnya yang solusi dari saya yang menurut saya recommended adalah endorsement dulu. Kenapa? Karena endorsement itu mudah dimulai, mudah dieksekusi, walaupun Anda bahkan masih pemula sekalipun. Dan saat ini pun banyak sekali influencer itu yang harganya itu sangat affordable, sangat ekonomis, bahkan murah dan bahkan banyak yang gratis. Kalau Anda tahu strateginya seperti yang kita bagikan, yang saya bagikan di deskripsi video ini, saya juga membagikan ada sebuah ebook namanya Profitable Endorse Framework untuk melakukannya, dan Anda bisa ambil dalam deskripsi video ini. Jadi untuk seorang yang baru mulai di bisnis online, baru mulai masuk dari dunia offline ke dunia online, saran saya gunakanlah endorse. Selain karena mudah, tapi Anda juga mendapatkan foto dan video, sehingga Anda nggak jadi yang saya sebut pejuang Canva ya. Masuk online malah sibuk ngedit Canva gitu ya, supaya jadi bagus timelinenya, malah semuanya jadi grafis. Bukan jadi trusted, bukan jadi kredibel, tapi jadi bagus aja tapi nggak trusted. Kenapa? Karena nggak ada influencernya, nggak ada foto-foto dari influencer yang dikenal sama target market Anda. Jadi karena itu saat kita mesti membandingkan kedua-duanya antara iklan ataupun endorse, di momen ini saat saya merekam video ini, saya menyarankan endorsement karena masih banyak sekali influencer yang Anda bisa dapatkan dengan harga ekonomis bahkan gratis. Jadi semoga ini bisa berguna buat Anda buat mengembangkan bisnis Anda ke depannya, sehingga Anda jadi bisa memastikan dulu langkah apa, prioritas mana yang harus Anda ambil untuk berpromosi berbayar. Kalau sudah makin berkembang, maka Anda bisa menggunakan saran saya kedua-duanya. Sebab marketer itu nggak bisa milih-milih ya. Semua cara marketing yang bisa kita gunakan semuanya. Jadi semoga ini insight ini berguna buat Anda, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.